Gua kalah. Jadi kita udah sekitar 2 bulan melalui masa yang gelap sunyi kelam hina ini dan ada banyak yang tanya ke gua, apakah penyakit ini nih, penyakit wabah ini nih mematikan dan lain-lain, dan ini udah pertanyaan semenjak dari tahun 2019 dan segala macem. Kemudian ketika wabahnya menyerang Indonesia dan kemudian orang-orang pada penanya gue pada komplain ke gue, katanya nggak mematikan, katanya kita nggak perlu khawatir dan bla 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 bla. Dan sejujurnya kalau misalnya gue mau bilang, emang nggak semua matikan yang lu kira. Oke, memang sudah banyak yang meninggal gara-gara wabah ini. That's a great loss for Indonesians. Cuman kalau dibandingkan dengan penyakit lain, wabah ini tidak semenakutkan yang lu kira. Misalnya dari simptomnya, lu demam tinggi, lu batuk-batuk, lu merasa capek, dan lain-lain. Itu biasa, itu gak semengerikan yang kalian kira. Kalian seharusnya gak perlu khawatir kalau misalnya kalian memang sudah sehat dari sononya. Buktinya gini, lu sekarang coba hitung, setidaknya di Indonesia lah, berapa orang yang kena wabah ini, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Dan kalau lu lihat, lu persenin, itu kecil persentasenya, dan persentase lu untuk sembuh itu cukup besar. Jadi kalau dipikir-pikir nggak semengerikan yang kita kira. Oke, kita memang harus menjalankan tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk melakukan self isolation dan lain-lain. Cuman gue sekarang pengen membicarakan soal penyakit yang tidak hanya mengerikan tapi juga mematikan, setidaknya dari pandangan gue sendiri. Jadi gue akan ngelis 5 penyakit berdasarkan 1. Fear factor, 2. Tingkat keparahan, 3. Cara lu kena penyakitnya. Sebelum kita mulai, gue pernah ditanya, HIV mengerikan gak sih? Gue bilang enggak. Oke, mungkin kalau diukur dari kemungkinan kematian yang disebabkan oleh HIV, kalau lu udah kena, memang besar kemungkinannya lu bakal kena AIDS, kemudian lu bakal mati. Cuman sekarang udah ada yang namanya terapi antiretroviral. Kalau misalnya lu melakukan terapi ini, lu bisa 1. Hidup sehat seperti orang biasa. 2. Lu bisa nggak menularkan HIV itu kemana-mana. Jadi kita sebenarnya udah semaju itu dalam perawatan HIV, tapi orang-orang memang tidak terlalu sadar akan hal ini, dan HIV ini masih menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi masyarakat awam. Dan kalau misalnya berdasarkan dari fear factornya, HIV itu emang perlu waktu yang lama banget untuk benar-benar tiba-tiba muncul sebagai AIDS, dan waktu lu AIDS, lu bakal kena penyakit yang bukan HIV maupun AIDS, tapi penyakit yang harusnya lu nggak kena gara-gara sistem imun lu bagus, tapi sekarang lu nggak punya sistem imun, akhirnya lu kena penyakit tersebut. Oke, kita mulai aja listnya. Yang kelima, Harlequin ichthyosis. Pertama, jangan di Google. Please, jangan di Google. Kalau lo berani, silakan Google sendiri, tapi gue nggak menyarankan sama sekali untuk di Google seperti apa penyakitnya. Jadi konsep dari penyakit ini sederhana. Ini adalah penyakit genetik yang membuat kulit lu menebal. Saking tebalnya, dia menjadi bagian tubuh yang cukup keras, dan kemudian dia bisa retak-retak di mana-mana. Kalau dari konsep itu mungkin kedengaran sederhana dan nggak, oke, cuman gitu doang. Cuman, penebalan kulit ini nggak hanya di tempat yang biasa aja. Ini juga terjadi di kelopak mata, di kuping, di bibir, di hidung, di leher, di semua tempat. Dan saking tebelnya, lu jadi susah gerak gara-gara itu. Kalau lu misalnya lihat orang dewasa yang kena Harlequin ichthyosis ini kelihatannya tetap serem. Cuma mereka bisa hidup normal. Dan ini alasan kenapa penyakit ini di nomor 5, nggak semengerikan penyakit-penyakit yang lain. Karena kalau lo berhasil melewati masa ketika lo habis lahir langsung kena Harlequin ichthyosis ini, lo masih bisa hidup secara relatively normal. Mungkin lo nggak bisa lihat foto bayi lo karena foto bayi lo akan sangat mengerikan. Cuman selain itu, kalau misalnya lo berhasil hidup, lo bisa hidup normal. Oke, mungkin nggak senormal itu karena kulit lo. Satu hal tentang penyakit Harlequin ichthyosis, ini penyakit genetik. Ini kemungkinan cuma 1 banding 300.000 atau sekitar 0,0003%. Lu juga harus berada di komunitas yang nenek moyangnya kurang lebih sama. Maksudnya kita nggak banyak mencampur adukan gen kita dengan orang asing. Jadi satu-satunya hal yang ngebuat Harlequin ichthyosis ini mengerikan adalah rupanya aja, dan fakta bahwa karena ini terjadi seketika ketika lu lahir, kemungkinan lu hidup setelah lu lahir dengan Harlequin ichthyosis ini nih sangat rendah kalau misalnya nggak ditreat dengan baik. Oh ya, Harlequin ichthyosis ini juga pernah muncul di salah satu bukunya Dewi Lestari, judulnya Particle. It's a great book, coba baca itu. Tapi cukup tentang Harlequin ichthyosis karena gue udah agak geli ngeliat gambarnya setelah melakukan riset beberapa kali. Nomor 4, skizofrenia. Oke, ini bukan penyakit biologis ya, ini penyakit psikologis. Cuman ini sangat mengerikan kalau misalnya lu dapet. Jumlah kasusnya secara mendunia itu kurang dari 1%, atau kalau dibandingkan ya 1/100. Agak lebih dikit lah, misalnya 1/150, 1/120, terserah, bleh. Cuman hal yang menarik dari skizofrenia,
itu adalah skizofrenia itu salah satu dari gangguan psikologis yang bisa diidentifikasi secara biologis dan juga genetik. Nah, apa yang membuat penyakit ini mengerikan dibandingkan dengan Harlequin ichthyosis? Karena satu, kalau lo kena, kecil kemungkinan lu bisa sembuh begitu aja. Untuk itu gue harus ngejelasin skizofrenia itu tuh seperti apa sih. Skizofrenia memang secara awam didefinisikan sebagai gangguan psikologis yang ngebuat lu halusinasi atau lu ngebuat lu delusional. Cuman skizofrenia is much more than that. Skizofrenia juga tentang split mind. Dan kalau gue sederhanakan, kita tuh punya 3 macam mind. Yang satu kognitif, yang 2 afeksi, dan yang 3 motorik. Perubahan di satu jenis pikiran akan mempengaruhi pikiran yang lain. Misal, lu baru aja putus. Nah, itu kognisi lu yang memproses. Dan kemudian lu sedih. Nah, itu afek yang mempengaruhi lu. Nah, habis itu lu nangis. Nangis itu adalah motoriknya. Jadi tiga macam pikiran ini mempengaruhi satu sama lain. Di penderita skizofrenia, 3 pikiran tadi, kognitif, afeksi, dan motorik, itu udah nggak lagi berkesinambungan. Bisa aja lu mikirnya soal kucing lu yang kelindes. Oh my god. Tapi kemudian afek lu malah ketawa. Dan motorik lu adalah lu kayak gini berjam-jam. Kalau gue contohinnya kayak gitu mungkin memang nggak semengerikan yang gue imply. Cuman bayangin, kalau itu terjadi di lu mau mengomunikasikan sesuatu tapi lu nggak berhasil. Kognisi lu mau mengomunikasikan sesuatu tetapi afek lu dan motorik lu nggak mau bekerja sama. Sehingga kalau misalnya lu mau mengomunikasikan bahwa lu butuh bantuan, afek lu mungkin lagi ketawa ketiwi kayak orang gila dan motorik lu nggak mau jalan. Lu bayangin lu terperangkap dalam pikiran lu sendiri. Itu mengerikan banget skizofrenia. Tapi seperti yang gue bilang tadi, skizofrenia ini juga langka. Lu harus menang lotre genetik untuk dapetin skizofrenia. Dan sebenarnya kalau misalnya lu gampang punya akses kepada psikolog, mungkin bisa diidentifikasi sedini mungkin. Karena sebelum lu kena skizofrenia, biasanya ada masa yang namanya masa prodromal. Dan ini bisa diidentifikasi oleh psikolog. Dan mayoritas kasus skizofrenia terjadi sebelum lu umurnya 30 tahun. Ini sampai ada dosen gue yang bilang kalau misalnya lu udah lewat umurnya 30 tahun, lu boleh nyelamati diri lu sendiri. Lu bebas dari skizofrenia. Well, kalau misalnya lu ikutin mayoritas, karena ada minoritas dari orang-orang tua yang tiba-tiba punya skizofrenia juga. Dan meskipun skizofrenia secara tampak seperti nggak bisa sembuh, kalau misalnya lu terapi dengan benar, skizofrenia itu bisa sembuh. Cuma yang butuh bantuan psikolog dan psikiater yang benar-benar bagus, dan kemudian lu juga harus benar-benar take on medication setiap hari. Belum lagi dari lu sendiri yang punya skizofrenia juga harus punya kemauan untuk bebas dari halusinasi lu, delusi lu, dan split mind lu itu. Jadi skizofrenia itu sangat mengerikan secara psikologis kalau misalnya lu menyatukan itu semua. Kemudian masuk ke peringkat 3. Ini penyakit yang benar-benar diremehin orang. Kemudian orang juga masih suka salah paham mengenai bagaimana penyakit ini bisa menular kepada diri lu. Penyakit ini namanya tetanus. 1 dari 10 orang yang kena tetanus mati. Dan itu bukan meninggal yang seru loh. Tetanus itu menyebabkan kejang-kejang, dan kejang-kejangnya bisa sampai meretakkan tulang lu sendiri. Belum ditambah demam, sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan tetanus juga membuat lu kesusahan untuk menelan makanan lu. Dan tadi soal statistik yang gue bilang 1 di antara 10 orang meninggal gara-gara tetanus, itu adalah orang-orang yang udah dirawat. Kalau lu nggak divaksin, kalau lu nggak dirawat, kemungkinan lu hidup cuma 50%. Dan selagi lu menuju kematian lu itu, lu kejang-kejang parah yang bisa meretakkan tulang lu sendiri. Dan bagi kalian yang tulangnya pernah retak, pasti tahu kan seberapa sakit. Dan sekarang lu bayangin kalau misalnya lu kejang-kejang sampai tulang lu retak, kemudian lu next time-nya akan kejang-kejang lagi, dan tulang yang retak tadi akan gue ngebayangin kejang-kejangnya aja udah pengen kejang-kejang sendiri. Dan kenapa penyakit ini mengerikan? Selain yang gue udah sebut itu, pertama, orang-orang tuh udah mulai nggak percaya dengan vaksin. Dan cara paling efektif untuk mencegah tetanus adalah dengan vaksin tetanus. Kedua, orang masih suka salah paham gimana caranya lu kena tetanus. Masih ada orang yang ngira bahwa tetanus ini menular dari kotoran kuda. Secara teknis nggak hanya kotoran kuda doang. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kucing, kotoran anjing, semuanya bisa menularkan tetanus. Karena kenapa? Tetanus itu tuh ada di tanah. Jadi tetanus tuh bisa practically di mana-mana. Dan mayoritas orang nggak tahu kalau mereka bisa kena tetanus dari kena tanah doang. Well, not exactly kena tanah sih. Lu juga harus punya luka yang istilahnya bisa memasukkan tetanusnya ke dalam. Dan satu lagi, bahwa tetanus itu menular dari karat.
Enggak, agak lebih complicated dari sekedar kena karat doang, karena sebenarnya juga bakteri tetanus juga suka tempat yang berkarat. Cuman karatnya sendiri nggak menyebabkan tetanus. Ini konsep yang berbahaya, karena kalau misalnya lo kena paku dan kemudian lo lihat pakunya ternyata nggak berkarat terus, lo belum tentu nggak kena tetanus. Lo masih bisa kena tetanus. Belum lagi kalau misalnya lo anak kecil, belum divaksin tetanus, dan lo kemudian main di lumpur, dan kemudian nggak sengaja punya luka. Kemungkinan lo kena tetanus itu tinggi banget. Jadi itu yang membuat tetanus mengerikan. Dan entah kenapa gue jarang ngedengar orang freak out tentang tetanus, padahal semengerikan itu. Nah, untuk penyakit kedua, coba gue deskripsikan terlebih dahulu. Pertama, kalau simptomnya udah muncul di lu pasti mati. Dan penyakit ini nih tiap tahunnya membunuh belasan ribu orang. Dan sepanjang sejarah manusia, cuman 16 orang aja yang sembuh. 3 diantaranya baru diobatin setelah simptomnya muncul. Jadi sisanya langsung diobati sebelum simptomnya muncul. Dan dari 3 itu, cuman 1 yang nggak koma. 2 sisanya harus dibuat koma oleh dokter-dokternya biar bisa tetap hidup. Penyakit ini 100% fatal, dan kalau misalnya simptomnya udah muncul, lu udah bye-bye. Tahu nama penyakitnya? Rabies. Penyakit ini bisa menginfeksi semua mamalia, bahkan semua hewan berdarah panas, termasuk burung berarti kan. Tapi memang penyakit ini terkenalnya menular dari gigitan anjing. Dan itu sah-sah aja kalau tempat lu berada memang banyak banget anjing. Kalau di tempat lu jarang ada anjing, rabies bisa menular dari semua hewan berdarah panas. Itu termasuk kucing, sama yang paling sering adalah kelelawar. Jadi nggak cuma anjing doang yang bisa nularin rabies, semua hewan berdarah panas bisa. Dan ketika udah terinfeksi, ya udah lu tinggal menunggu ajal menjemput aja. Antara itu atau nggak langsung segera dirawat. Dan lu nunggu ajal mungkin bisa sampai 3 bulan, bahkan 6 tahun. Tapi setelah itu, lu bakal demam. Dan ini yang paling kecil. Selanjutnya lu bisa lumpuh, cemas, paranoid, teror, halusinasi, kemudian lu bakal takut banget sama air. Dan ini bukan takut air yang kayak lu takut mandi atau lu takut nyembur aja, tapi lu takut, bahkan takut minum. Kalau lu cari video orang yang kena rabies dan ngeliat dia berusaha banget buat minum dan dia ketakutan banget buat minum, itu gue ngeliat dia aja kayak wow. Dan lu bayangin lu bakal mati kehausan gara-gara itu. Bayangin betapa hausnya lu, tapi kalau misalnya lu minum, lu takut, lu gak bisa masukin air itu ke dalam mulut lu. Dan setelah 10 hari yang sangat mengenaskan itu, lu akan bye-bye. Iya, kalau simptom lu udah muncul, waktu lu hidup cuma 2-10 hari. Jadi semengerikan itu rabies. Rabies is no jokes. Rabies itu hampir mutlak fatal, dan sakitnya bisa nggak ketulungan. Tapi sisi terangnya adalah kita udah punya vaksin buat rabies. Jadi kalau lu udah divaksin rabies, kemungkinan lu untuk kena rabies turun dari 100% ke 0%. Jadi lu gak perlu takut lagi digigit anjing, digigit kucing, digigit kelawar. Kenapa lu bisa digigit kelawar? Gue gak tahu, gila. Cuma ya gitu, kalau lu udah divaksin rabies, udah, lu gak perlu takut lagi mati mengenaskan gara-gara rabies. Dan sekali lagi, yang ngebuat ini menakutkan adalah orang-orang tuh udah mulai gak percaya lagi sama vaksin. Dan for some reason, orang-orang ini pada lebih memilih untuk kena penyakit yang remeh-temeh dibandingkan gak punya defense mechanism buat melawan rabies. Yang bener-bener mengerikan banget. Jadi, vaksin diri sendiri. Please, tetanus sama rabies. Lu gak mau mati mengenaskan, mati dengan rasa sakit yang amat sangat gara-gara lu main lumpur atau lu main sama anjing. Dan by the way, untuk kena rabies sendiri juga sebenarnya agak susah. Soalnya hewan-hewan yang kena rabies, terutama anjing, matinya juga cepet. Jadi jendela lu buat kena rabies itu cukup singkat, cuma 2-10 hari. Dan itu lu juga harus hoki banget ketemu anjing yang tiba-tiba gigit lu. Jadi sebenarnya kita juga gak perlu takut-takut banget sama rabies. Kita udah punya vaksin, kemungkinan kita ketemu anjing yang kena rabies itu sangat kecil. Kemungkinan kita ketemu kelelawar atau kucing yang kena rabies juga kecil. Cuman untuk penyakit nomor 1, penyakit pertama yang paling menakutkan, lu gak punya pertahanan apa-apa terhadap penyakit ini. Kalau lu udah kena, lu gak akan tahu sampai lu mati. Dan gak ada obatnya. Apa nama penyakitnya? Nama penyakitnya adalah bovine spongiform encephalopathy. Atau nama lainnya sapi gila. Ini sebenarnya adalah penyakit yang tanpa sengaja kita buat sendiri. Jadi penyakit ini terjadi ketika lu ngasih makan sapi otaknya sendiri. Dan lu boleh bertanya, siapa yang ngasih makan sapi?
otaknya sendiri. Dan kalau bisa lu bertanya gitu, oke, gue jelasin dulu sejarahnya kenapa. Jadi ngasih makan hewan ternak itu adalah sesuatu yang mahal. Di Amerika sendiri misalnya, sepertiga dari hasil panen mereka itu jadi makanan hewan ternak. Jadi ada peternakan yang mulai ngasih makan sapi-sapinya sisa-sisa daging sapi temennya. Karena secara ekonomis itu lebih murah. Manusia nggak makan semua sapi ya. Jarang ada manusia yang makan otak sapi misalnya. Jadi sisa-sisa ini kemana? Sisa-sisanya ini jadi bahan untuk pabrik yang lain. Tapi nggak semua sisa-sisa sapi ini kejual. Akhirnya beberapa peternak mulai ngasih makan sisa-sisa sapi ini ke sapi mereka sendiri. Dan ternyata hasilnya baru ketahuan puluhan tahun kemudian ketika orang pada mati gara-gara sapi gila. Ups. Dan ini sempat heboh di Amerika sama Eropa, yang sampai saking hebohnya Eropa ngelarang lu untuk donor darah kalau lu hidup di Eropa tahun 1980 sampai 1996 untuk waktu beberapa bulan lebih. Sebegitu gedenya kasus sapi gila ini, dan kita nggak benar-benar paham kenapa bisa sampai sebesar itu. Pertama, kalau udah kena di manusia, udah bye-bye. Nggak satupun dokter di dunia ini yang bisa nyelamatin lu. Kalau lu udah memunculkan gejalanya, waktu lu paling lama 13 bulan. Dan gue ingetin sekali lagi, nggak ada dokter, nggak ada obat, nggak ada mantra yang bisa nyembuhin lu dari penyakit sapi gila ini. Gak ada. Sekalinya lu udah dapat, udah bye-bye, the end. Pamit, udah selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan parahnya lagi, gejalanya biasanya baru muncul bertahun-tahun kemudian setelah lu makan sapi yang terinfeksi penyakit sapi gila ini. Nah, apa sapi gila ini? Buffet spongivorous encephalopala itu sebenarnya penyakit sapinya sih. Kalau udah kena ke kita, namanya varian Creutzfeldt-Jakob disease. Pokoknya itu, namanya susah, mohon maaf. Dan ini terjadi karena prion. Prion ini jadi adalah protein salah lipat. Dan prion ini bisa muncul di manusia sendiri tanpa perlu makan sapi yang terinfeksi penyakit sapi gila. Salah satunya misalnya adalah penyakit Alzheimer, demensia, dan lain-lain. Nah, itu kalau muncul sendiri di dalam manusia. Yang mengerikan dari prion adalah prion itu bisa menular. Kalau lu makan hewan yang terkontaminasi prion misalnya, atau lu jadi kanibal kemudian makan otak manusia, yang mana prion ini biasanya ngumpulnya di otak. Dan prion ini mengerikan banget. Pertama, prion itu nggak bisa hancur kalau lu masak. Jangankan dimasak, prion pun juga nggak bisa hancur karena didisinfect. Nggak peduli lu mau masak sampai gosong atau lu mau disinfect, cuci tangan berkali-kali pakai sabun, prion nggak bisa hancur. Dan ini sempat ada kasus pasien yang kena prion gara-gara dokternya menggunakan alat operasi yang terjangkit sama prion, dan ini tidak diketahui sama sekali. Kenapa? Sebelumnya dokternya menangani pasien yang ternyata punya prion di dalam tubuhnya. Pasien ini nggak tahu, dokternya nggak tahu, nggak ada cara untuk mengidentifikasi prionnya. Kemudian dokternya mengoperasi pasien ini, dan alatnya ini mau didisinfek segila apapun, tetap akan ada prion di alatnya. Jadi kalau misalnya lu punya makanan atau barang yang terjangkit sama prion, hal pertama yang lo lakuin harus adalah ngebuang barang itu kemudian dibakar. Tapi itu juga kalau lo tahu barangnya atau makanannya punya prion. Ini hal keduanya. Prion itu nggak bisa dideteksi. Sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada cara untuk mendeteksi prion di dalam tubuh lo maupun di dalam makanan lo ataupun hewan-hewan ternak lainnya. Nggak ada cara untuk kita mendeteksi prion kecuali kalau kita mati, hewan kita mati, dan kemudian kita autopsi, dan barulah ketahuan ada prion di otaknya. Jadi intinya penularan prion itu hampir nggak bisa dihalangi, kemudian prion juga nggak bisa dicegah sama sekali. Kenapa nggak bisa dicegah? Karena lu nggak tahu persis apakah yang lu makan itu punya prion atau enggak. Nggak ada yang tahu persis apakah ada prion ketika lu main di mana kemudian lu luka segala macam. Nggak ada yang tahu persis makanan lu mengandung prion atau enggak. Semua konsep bahwa kita bisa ketularan prion dari manapun aja itu udah sangat mengerikan. Nah, kemudian prion ini sendiri ngapain? Ya, jadi prion ini yang seperti gue bilang tadi, ngumpul di otak, kemudian menggerogoti otaknya perlahan. Ketika simptomnya udah muncul, lu paling nggak cuman punya 13 bulan untuk hidup. Dan simptomnya juga mengerikan, lu kehilangan fungsi dari otak lu. Awalnya mungkin lu jadi suka lupa, kemudian mulai buta, kemudian lumpuh, kemudian koma, kemudian
Itu mengerikan banget bagi gue. Nggak ada yang benar-benar bisa mengidentifikasi prion itu datang dari mana. Nggak ada yang bisa benar-benar mengidentifikasi apakah lu udah punya prion atau enggak. Dan nggak ada obatnya. Dan awal mulanya cuman gara-gara lu makan daging sapi. Lu mungkin jadi paranoid kemudian nggak mau makan daging sapi. Kemudian bentar, prion juga bisa muncul dimanapun. Dan lu akhirnya jadi paranoid terhadap semuanya. Lu jadinya nggak tahu apakah lu bisa. Itu sapi gila dan beneran gila. Gua nggak tahu kenapa nggak lebih banyak lagi orang yang takut terhadap sapi gila. Gua rasa penyakit sapi gila ini adalah penyakit yang paling mengerikan karena kita nggak bisa ngobatin, kita nggak bisa nyegah, dan kita nggak bisa tahu apakah kita sudah terjangkit atau belum. Dan ketika udah tahu, udah terlalu telat untuk tahu. Jadi itu 5 penyakit yang paling mengerikan menurut gua, dan semoga nggak ada satupun dari kita yang terkena penyakit ini. Gua kalah, bye bye.